Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rasyifa Widiana Putri, NIM 054, mahasiswa psikologi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo, Semarang. Tak lupa hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah kali ini, yaitu ada Bu Hajah Siti Hikmah, SPD, MSI. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan prakelahiran. Seperti apa sih materinya? Yuk mari kita simak. Oke, kita masuk ke definisi dulu ya. Jadi, masa prenatal itu apa sih? Prenatal itu terdiri dari dua kata, yaitu pre yang artinya sebelum dan natal yang artinya kelahiran. Jadi, masa prenatal adalah masa sebelum kelahiran. Menurut Erikson, perkembangan prenatal adalah masa sebelum lahir, yaitu periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan kelahiran individu. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, biasanya sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Para ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal atas 3 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap germinal atau tahap awal, yang kedua ada tahap embryonik atau embryonic stage, dan yang ketiga ada tahap janin atau fetus stage. Yang pertama ada periode germinal atau yang sering disebut sebagai periode zigot, periode ovum atau periode nutfah adalah periode awal kejadian manusia. Biasanya berlangsung sekitar 2 minggu pertama setelah pembuahan, meliputi pembentukan zigot, pemecahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding rahim. Saat itu, sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut dengan zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut blastokis. Blastokis adalah lapisan dalam sel yang berkembang selama proses germinal. Blastokis yang telah tertanam dalam dinding rahim inilah yang disebut sebagai embrio dan menjadi akhir dari tahap germinal. Tahap kedua yaitu tahap embrio. Dalam psikologi Islam disebut sebagai alaqoh, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis, seperti pembentukan organ, sistem utama tubuh, pernafasan, pencernaan, dan sistem saraf. Dalam tahap ini juga terdapat 3 sarana yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusar. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu perubahan janin semakin terlihat jelas. Yang ketiga ada tahap janin yang dalam psikologi Islam disebut sebagai mudghah atau segumpalan daging. Menurut psikologi Islam, janin yang dalam kandungan berumur 4 bulan mulai ditiupkan ruh ke dalamnya. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan hukum-hukum perkembangan seperti masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, kekayaan, batas usia, dan lain-lain. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Pada tahap ini, inci panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya 3/4 ons yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan jantungnya mulai berdenyut. Pada bulan keempat ini, si ibu mulai merasakan gerakan janinnya. Fase ini merupakan tahap final, artinya setelah fase ini lengkap, maka janin bisa lahir. Kemudian ada arti penting tahap prakelahiran dalam perkembangan. Masa prenatal ini juga merupakan masa yang sangat penting karena masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang sangat memberikan perhatian lebih terhadap calon buah hatinya untuk kebaikan si calon bayi secara sempurna dan matang. Biasanya para ibu hamil mempersiapkan bekal untuk proses perkembangan si calon bayi mulai dari asupan makanan yang nantinya akan mempengaruhi gizi bayi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan nutrisi penting lainnya. Bukan hanya itu saja yang harus dipersiapkan.
Kondisi mental seorang ibu yang sedang hamil juga nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan si calon bayi. Oleh dari itu, banyak ibu hamil yang harus sering mengontrol emosinya yang sangat tidak stabil ketika mengandung. Baik, kita masuk kepada materi terakhir, yaitu ada Unity of Science dari pembahasan kali ini, di mana di sini saya mengambil surat Al-Mu'minun ayat 14. Di dalam surat Al-Mu'minun saya bacakan artinya ya, bahwa kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dalam hal ini kita bisa ambil sebuah keterkaitan dengan pembahasan kita, yaitu bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 14, di dalam proses prakelahiran itu dimulai dari air mani yang kemudian membentuk zigot, lalu membentuk segumpal darah atau pada periode embrionik, lalu membentuk segumpal daging yang terdapat tulang belulang di dalamnya, yaitu pada periode final atau periode fetal atau janin. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Maharani Arya Putri dengan NIM 2107016051. Saya akan melanjutkan materi yaitu teratogen dan kelahiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian teratogen, yang kedua mengapa teratogen menjadi penyebab bayi lahir cacat, yang ketiga faktor penyebab, dan yang keempat adalah tahap dari kelahiran. Pengertian dari teratogen. Teratogen adalah agen asing yang dapat menyebabkan bayi cacat lahir akibat terjadinya kelainan perkembangan pada janin selama dalam kandungan. Teratogen dapat berupa zat kimia, infeksi, bahan asing, atau obat-obatan tertentu, bahkan penyakit yang dialami pada ibu hamil. Pada umumnya, kelainan yang berkaitan dengan teratogen disebabkan oleh paparan yang berasal dari lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan disengaja ataupun tidak disengaja. Diperkirakan 4-5% kasus bayi lahir disebabkan oleh paparan dari teratogen. Bagaimana teratogen dapat menyebabkan bayi cacat lahir? Sel telur yang sudah dibuahi membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 9 hari untuk melekat pada rahim. Proses ini memungkinkan janin mendapatkan suplai darah dari sumber yang sama dengan ibu, sehingga adanya suatu agen atau zat asing di dalam darah ibu dapat ikut masuk ke aliran darah janin yang sedang berkembang. Paparan teratogen meningkatkan risiko gangguan perkembangan pada janin jika hal ini terjadi pada masa awal kehamilan atau sekitar 10 hingga 14 hari setelah sel telur dibuahi. Meskipun demikian, kelainan juga dapat terjadi di luar fase tersebut ketika paparan teratogen spesifik bertepatan dengan fase perkembangan organ tertentu. Misalnya, asupan alkohol dalam darah ibu hamil setelah janin berusia 1 bulan dapat mempengaruhi perkembangan otak dan tulang belakangnya. Faktor penyebab teratogen. Teratogen banyak terdapat di lingkungan sekitar dan dapat memasuki tubuh kapan saja dan di mana saja. Paparan teratogen sebagian besar berasal dari lingkungan. Namun, beberapa metode pengobatan dan penggunaan obat juga diketahui memiliki efek teratogenik. Beberapa penyebabnya ialah satu zat kimia obat. Terdapat aminopterin yang mempunyai efek samping dapat menghambat kerja asam folat dan pertumbuhan sel dan DNA janin, serta dapat menyebabkan gangguan perkembangan sel saraf pusat pada otak janin. Yang kedua, phenytoin valproic acid dan trimetadion merupakan kandungan obat antipilepsi yang diketahui memicu kelainan jantung dan mikrosefalus pada bayi.
Yang ketiga ada warfarin, merupakan obat pengencer darah yang dapat mengganggu perkembangan saraf otak dan penglihatan janin. Yang keempat, isotretinium, obat yang digunakan untuk mengatasi jerawat. Diketahui dapat menyebabkan gangguan perkembangan berbagai organ, diantaranya kelainan jantung, bibir sumbing, dan cacat tabung saraf. Yang kelima, hormon androgen dan progestin dapat memicu kelainan organ reproduksi pada janin perempuan sehingga memiliki fitur yang lebih maskulin seperti pembesaran klitoris dan rongga genital yang menutup. Dan yang terakhir, ada hormon estrogen dapat memicu perkembangan abnormal pada organ uterus, serviks, dan vagina pada janin perempuan. Faktor penyebab teratogen, selain zat kimia obat, selanjutnya ada substansi tertentu dan obat lainnya. Dalam hal ini memuat yang pertama alkohol, obat opioid, rokok, ganja, dan kokain. Bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan teratogen, yang pertama ada merkuri, salah satu bahan kimia yang dapat menyebabkan cacat bawaan seperti keterbelakangan mental dan cerebral palsy. Merkuri dapat berasal dari konsumsi seafood. Yang kedua sinar X, saat rongsen dapat mengganggu perkembangan organ saraf pusat dan organ anggota gerak seperti tangan dan kaki pada saat perkembangan janin. Yang ketiga, radiasi dan kemoterapi berisiko mengganggu perkembangan bayi dalam kandungan. Faktor penyebab teratogen yang terakhir ialah infeksi saat hamil. Beberapa penyakit infeksi sangat berisiko menyebabkan bayi cacat lahir, seperti keterbelakangan mental, sakit kuning, anemia, berat lahir rendah, gangguan indera penglihatan dan pendengaran, gangguan jantung dan kulit. Infeksi saat hamil juga berisiko paling tinggi menyebabkan bayi lahir mati saat trimester pertama kehamilan ketika organ utama masih dalam perkembangan. Di antara penyakit yang dapat menyebabkan teratogen, yang pertama ada cacar air, hepatitis B, C, D, dan E, AIDS, rubella, sifilis, gonore, dan lain-lain. Tahap-tahap kelahiran. Yang pertama ada prodroma labor, yang kedua latent phase, yang ketiga tahap pertama, yang keempat tahap kedua, yang kelima tahap ketiga, dan yang keenam yaitu penyembuhan. Prodroma labor terjadi ketika serviks mulai melunak, renggang, bergerak maju dan perlahan mulai membuka. Bayi sudah menempati panggul. Latent phase, serviks mulai menipis dan membuka, melebar dari 3 hingga 4 cm, dan keluar keputihan berwarna merah muda selama proses kelahiran. Tahap pertama. Pada tahap pertama, kontraksi semakin kuat dan semakin sakit. Serviks tambah melebar dari 8 menjadi 10 cm atau yang disebut dengan transisi, dan muncul rasa mual dan punggung menjadi lebih sakit dari sebelumnya. Tahap kedua. Tahap ini disebut juga tahap mendorong yang berlangsung hingga 3 jam ketika diberi epidural, 2 jam tanpa epidural. Serviks akan melebar sekitar 10 cm. Kontraksi akan lebih lama dari semenit dengan interval 2 hingga 3 menit. Dan kepala bayi mulai turun ke area vagina. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga atau tahap melahirkan, kebutuhan untuk mendorong semakin kuat ketika kepala bayi sudah turun ke bawah. Ibu hamil akan mengalami perasaan panas, menyengat, dan peregangan pada saat pembukaan vagina. Tahap melahirkan akan memakan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Dan yang terakhir ialah tahap penyembuhan. Baik, perkenalkan nama saya Alia Dita Mazaya Hakwe. Saya akan menjelaskan tentang kelahiran dan proses-proses kelahiran.
Kelahiran adalah suatu proses lahirnya janin dari dalam kandungan dan biasanya dimulai dengan tanda-tanda kelahiran. Biasanya berupa rasa mulas yang berangsur semakin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir atau vagina, keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir, dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir. Kelahiran ini merupakan sebuah proses alami setelah proses kehamilan berbulan-bulan pada wanita, yang dalam prosesnya bisa saja berbeda-beda tiap individu. Bisa ada yang tepat waktu dan bisa ada yang lebih dini dari waktu normalnya. Studi psikologi tentang kelahiran. Studi psikologi tentang kelahiran Studi psikologi dalam mempelajari kelahiran terhitung baru dibandingkan dengan ilmu medis. Titik perhatian utama dalam studi ini berfokus pada bagaimana pengaruh kelahiran pada perkembangan pasca lahir anak-anak, seperti tipe kelahiran, kondisi dalam lingkungan pralahir, dan sejumlah faktor lain yang memengaruhi perkembangan sebelum dan sesudah lahir, serta prematuritas dan pengaruhnya langsung dalam jangka panjang terhadap perkembangan anak. Penyesuaian yang dilakukan bayi setelah lahir. Penyesuaian yang dilakukan bayi setelah lahir ada 4. Yang pertama, penyesuaian terhadap temperatur. Di dalam rahim ibu, konstanta temperatur sekitar 36 derajat Celcius. Sementara pada lingkungan sesudah kelahiran, temperatur akan berkisar antara 20-20 derajat Celcius dan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada penyesuaian terhadap pernafasan. Saat terlahir, bayi akan menangis karena ia harus mengembangkan paru-parunya untuk bernafas karena saat pada di dalam kandungan, oksigen yang ia peroleh berasal dari plasenta melalui tali pusat. Yang ketiga, ada penyesuaian terhadap makanan. Kegiatan refleks menghisap dan mengunyah seringkali tidak berkembang sempurna pada saat lahir. Bayi seringkali tidak mampu mendapat makanan yang dibutuhkan dan menyebabkan bayi kehilangan berat badan. Yang keempat, ada penyesuaian terhadap pembuangan. Dalam beberapa jam setelah kelahiran, organ pembuangan akan mulai berfungsi, yang mana sebelumnya bayi membuang sampah tubuh melalui tali pusat dan plasenta ibu. Tahap kelahiran. Proses kelahiran merupakan proses berat dan menyakitkan. Bahkan, dalam Al-Quran, Allah menghargai kesulitan dan penderitaan seorang ibu saat melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya berbunyi, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan keadaan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 3 bulan." Surat Al-Ahqaf ayat 15. Tahap kelahiran berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah kontraksi. Kontraksi ini biasanya terjadi dalam selang 15-20 menit dan terjadi 1 menit pada awalnya. Namun seiring waktu, kontraksi ini akan terjadi semakin sering. Hal ini menyebabkan leher rahim ibu membuka dan melebar sehingga bayi dapat keluar dari saluran kelahiran. Yang kedua, ada proses persalinan bayi. Berupa kontraksi otot yang menyebabkan kepala bayi berada di saluran vagina dan berakhir saat bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Pada proses ini, ibu akan menggenjang untuk mendorong bayi keluar. Yang ketiga, ada setelah kelahiran. Pada waktu ini, plasenta, tali pusat, dan selaput lainnya akan dilepas dan dibuang dan merupakan tahap paling singkat dari tahap yang lain. Komplikasi-komplikasi saat melahirkan. Setelah melahirkan adalah saat paling sensitif bagi seorang ibu untuk menciptakan ikatan emosional dengan anak. Namun tak jarang juga ibu mengalami kondisi negatif pasca melahirkan yang disebabkan tingkat hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini disebut juga gangguan pasca melahirkan atau postpartum disorder atau puerperal disorder. Tak hanya ibu, bayi yang dilahirkan juga mengalami komplikasi pada bayi yang sering terjadi antara lain. Yang pertama, ada berat badan lahir rendah.
Biasanya sering disebabkan oleh ibu yang memiliki perawatan prakelahiran yang buruk seperti merokok, narkoba, dan alkohol. Berat badan lahir rendah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berat badan lahir yang rendah atau low birth weight infant. Berat bayi yang mana berat bayi kurang dari 5,5 pon saat lahir. Yang kedua ada berat badan lahir sangat rendah atau very low birth weight. Berat bayi kurang dari 3 pon saat lahir. Yang ketiga ada berat badan lahir rendah berat badan lahir rendah ekstrem atau extremely low birth weight. Berat bayi kurang dari 2 pon saat lahir. Yang kedua ada bayi prematur. Bayi prematur merupakan suatu kejadian saat bayi lahir 3 minggu atau lebih sebelum waktu kelahirannya. Yang ketiga ada anoksia. Anoksia ini terjadi karena bayi mengalami kekurangan oksigen saat dilahirkan. Bisa jadi karena tali pusar yang melilit akibat posisi bayi yang tidak normal atau karena plasenta yang terpisah terlalu awal. Komplikasi pasca kelahiran biasanya tidak berdampak jangka panjang selama kondisi pasca lahir dapat mendukung pertumbuhan bayi yang memiliki komplikasi tersebut. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat membantu proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Nur Cahyati akan mempresentasikan tentang proses terbentuknya janin. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dimulainya terbentuknya janin ini adalah fase nutfah. Fase nutfah adalah fase sperma, yang mana sperma diteteskan pada sel telur yang dimiliki wanita, kemudian mengembang menjadi fase alaqah. Fase alaqah adalah fase segumpal darah. Fase sperma ini lama-lama akan menjadi gumpalan seperti darah ini. Nah, lalu akan berlanjut dengan fase mudghah. Fase mudghah adalah fase segumpal darah. Lalu kemudian berlanjut ke fase idom. Fase idom adalah fase pembentukan tulang. Fase idom, setelah janin ini berkembang, akan lanjut ke fase kisabil lahm. Fase kisabil lahm adalah fase pembungkus daging. Lalu berlanjut ke fase insya. Fase insya adalah fase pembentukan, di mana telinga, mata, hidung janin ini akan sempurna terbentuk dan siap untuk keluar. Setelah semua terbentuk dengan sempurna, telinga, mata, hidung, kaki, dan bahkan tangan pun memiliki banyak jari-jari seperti jari ibu jari, telunjuk, semua sudah terbentuk jari, dan kepala memiliki rambut, maka janin siap untuk keluar. Oke, masih berlanjut dengan saya Titin Nur Cahyati lagi. Kali ini akan menjelaskan tentang teratogen dalam budaya Jawa. Latar belakangnya, orang Jawa itu memiliki latar belakang yang unik banget. Bahkan mitos seperti ini tuh sudah menjadi budaya gitu. Seperti halnya wanita yang hamil, ibu hamil, memiliki kepercayaan yang kuat, yaitu kepercayaan ini aslinya kepercayaan ini tumbuh berasal dari nenek moyang, kemudian diwariskan turun-temurun sehingga lama-kelamaan menjadi budaya bahkan tradisi mereka. Kepercayaan akan kehamilan ini seperti halnya ibu hamil yang membatinkan ke